Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga selalu sehat, semoga mendapatkan puasa yang penuh berkah hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Witma Meisner, saya yang akan memandu acara hari ini. Dan selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering banget masuk ke fitur Tanya Ustadz di platform Cari Ustadz. Pertanyaan seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara yang tidak hanya akan dibahas dari perspektif agama oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Di sini kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri. Podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Langsung follow Instagramnya di @inspigo.id dan juga download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Kita juga berkolaborasi dengan Millennial Islami, program bagi remaja muslim yang mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk, moderat, dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Follow Instagramnya di @millennialislami. Kami juga bekerja sama dengan Kelas Penyiar Indonesia, platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan media digital masa kini. Follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id. Teman-teman, setuju nggak sih kalau saya bilang ini kita masuk ke era digital? Digitalisasi itu di mana-mana, teknologi itu merajalela. Jadi bikin hidup kita jadi lebih mudah gitu. Nah, salah satu disrupsi yang terjadi adalah di sektor finansial, ya nggak sih? Sektor tertua di kehidupan dunia gitu kayaknya. Dan sering dianggap kaku. Tapi enggak sekarang. Jadi semakin canggih, semakin aman, semakin mudah, semakin menyenangkan. Effortless kalau kata anak Jakarta Selatan mah ya. Kenapa? Karena gini, udah banyak banget berseliweran fintech seperti uang elektronik, dompet elektronik. Ini buat kita makin gampang dan mudah buat transaksi gitu. Dan juga untuk berdagang. Mau pesan apa aja bisa tinggal klik. Datang ke rumah barangnya. Ya kita gak perlu kemana-mana, jari doang yang gerak. Nah apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Kan harus tuh minimalisir kontak fisik gitu ya. Biar ya gak kenapa-kenapa gitu. Biar kita baik-baik aja. Nah keberadaan dompet digital ini makanya jadi semakin dibutuhkan. Tapi ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu ya? Apa ya hukumnya menurut Islam gitu ya soal penggunaan digital wallet ini? Dibolehin nggak sih? Atau malah dilarang gitu kan? Karena nggak ada wujudnya gitu. Alias nggak ada fisiknya gitu. Nggak ada uangnya, nggak ada fisik uang, barang dan transaksinya gitu. Nah, saya hari ini mau membicarakan pro kontra penggunaan digital wallet. Bareng sama dua tamu saya ya, yang kayak sangat memberikan pencerahan sekali loh dalam kehidupan. Ada Ustadz Zen dari Cari Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wit, sehat? Mbak Wit? Alhamdulillah sehat banget. Soalnya selalu seneng gitu kalau ketemu Ustadz. Puasa kan ya? Oh iya dong, jelas dong. Makanya saya pakai lipstik merah biar nggak kelihatan pucet Ustadz. Dan juga ada Mas Niki Hogan ya, financial expert dan juga CEO emittennews.com dan juga penulis buku. Hai Mas Niki, apa kabar? Hai Mbak Witma. Wah ceria banget, seneng ya. Kalau ngomongin soal finance itu emang harus dengan suasana yang penuh keriaan. Ya jangan kaku-kaku banget gitu loh ya. Nah ini hari ini kan kita mau ngomongin soal dompet elektronik, digital wallet gitu. Ini kan lagi ngetren banget ya Pak Ustadz. Betul, ya. betul. Pak Ustadz pakai nggak? Oh semuanya wajib sekarang mah. Iya. Kalau nggak pakai itu nggak bisa masuk tol. Oh iya benar juga. Mau parkir nggak bisa. Susah. Iya benar Gitu benar. Tapi sebenarnya nih Pak Ustadz ya, dalam pandangan Islam tuh boleh atau enggak sih? Karena banyak loh yang masih ragu-ragu untuk penggunaannya. Ini kan akadnya tuh masuk sebagai akad pinjaman, kardun ya, atau akad titipan wadiah. Gimana Pak Ustadz? Ya baik, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 nyatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Maka kita harus memenuhi janji-janji. Termasuk transaksi-transaksi yang ada. Itu dalam Al-Quran nyatakan. Yang kemudian ternyata bicara tentang digital wallet atau uang elektronik. Sebetulnya di Indonesia sudah ada fatwa MUI nih Mas Niki. Nah jadi fatwa MUI nomor 116 tahun 2017. Yang kesimpulannya uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah hukumnya boleh. Karena kenapa? Ini sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dilarang
Bagaimana Ustadz mau ceramah lewatin tol kan? Masa lewatin harus mendaki gunung, lewati lembah kan gitu. Enggak Jori. Jadi maka sesuai dengan perkembangan tadi, semuanya serba digital. Parkir di rumah sakit pasti pakai yang imani dan sebagainya gitu bentuknya kan. Mau apa saja termasuk mau kita membeli barang pun sekarang sudah pakai itu juga cukup bisa kan. Itu semuanya membantu. Nah pertanyaan kemudian tadi akadnya bagaimana nih? Apakah qard atau wadiah? Nah ternyata ulama menjelaskan termasuk dalam fatwa MUI ada yang sangat penting. Kalau iman ini sebetulnya kalau dibilang qard itu kemudian dia mengambil utang, ada apa namanya, ada kelebihannya, itu termasuk riba nanti. Kullu qardin jarra manfaatuhu fa huwa riba. Nah, makanya lebih identik bahwa imani atau uang elektronik ini lebih cenderung bisa menggunakan nanti akadnya wadiah, nitip. Ya nitip di apa namanya, di kartu, di bank dan sebagainya kan, aplikasi. Nah, tapi lagi-lagi yang megang kan kita. Tapi kalau qard, kalau dibilang itu pinjaman kan harusnya di bank dong. Iya kan? Ini nggak cocok kalau dibilang tadi adalah qard kan. Nah, di mana-mana kan kalau orang minjam ngutang gitu kan, berarti Mas Niki ngasih ke saya, ya uangnya saya pegang. Iya beralih. Penguasaan di saya. Ini pertanyaannya adalah kartunya di kita, uangnya dari situ. Begitu kira-kira. Maka lebih cenderung nanti namanya wadiah. Bahkan lebih tepatnya lagi adalah wakalah bil ujrah. Kita nitip ke bank tadi, atau mungkin kita mau beli, mau top up gitu kan. Ternyata ada biaya administrasi. Nah itu yang namanya wakalah bil ujrah. Nanti kita mewakilkan tadi melalui bank itu, ternyata ada jasanya, ada ujroh itu, maka hukumnya menjadi jawaz, menjadi boleh begitu. Oh oke. Itu kan kalau itu kan apa ya, bisa saya simpulkan itu kalau misalnya kita pakai uang elektronik. Tapi ini kan sebenarnya ada sedikit perbedaan sama digital wallet, e-wallet gitu kan ya. Kayak misalnya sekarang Ustadz mau beli apa-apa kan tinggal panggil ojek, nggak perlu pakai uang cash. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu sama nggak Ustadz hukumnya? Ya sama. Tadi kan modelnya tadi kalau imani lebih cenderung ada kartunya. Nah tapi kalau yang tadi sampaikan digital e-wallet itu kan itu aplikasi. Entah itu namanya Dana, entah itu Oppo, ya kan. Sekarang kalau di NU namanya Kartanu. Nah Kartanu itu kartu yang aplikasi hanya dipakai gitu kan. Hanya tertentu. Uangnya bisa disimpan di situ juga. Nah begitu. Maka tadi selama baik disimpan oleh bank atau lembaga dan sebagainya, selama tidak tadi ada unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka boleh. Alhamdulillah bisnis saya langsung top up nih jadinya ya. Boleh soalnya ya. Nah ini Mas Niki sendiri sebagai praktisi gitu ya, pasti Mas Niki juga ngelihat ini trennya luar biasa ya. Gitu kan, kayaknya sekarang penetrasinya bahkan lebih tinggi daripada kredit card. Gitu ya kan. Kenapa ya Mas Niki? Menurut Mas Niki sendiri deh, kenapa digital atau e-wallet ini nih laku banget dipakai di Indonesia? Teknologi. Tadi jawabannya saya rasa Pak Ustadz sudah sampaikan. Saya nyontek aja lah dari tadi penjelasan Pak Ustadz. Tapi memang kalau kita bayangkan teknologi, mungkin saya sama Pak Ustadz sama. Dulu waktu kita nonton film Superman, Pak Ustadz, ya masih zaman dulu itu. Kalau sekarang kita tonton lagi jadul banget film. Oh, iya, terbangnya tuh aneh banget gitu kan. Masih godek-godek ya. Godek-godek kayak gitu kan. Tapi hati-hati 20 tahun lagi waktu anak-anak kita nonton Endgame, mungkin mereka bilang tuh film jadul banget sih. Padahal sekarang kita terkesima dengan teknologinya seperti itu. Nah saya rasa sama, banyak bisnis yang harus terus berevolusi, bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Salah satunya adalah itu. Kalau tadi kredit card itu kan zaman dulu lah. Walaupun sekarang mungkin masih ada yang pakai, tapi rasanya tadi e-wallet, e-money itu adalah sesuatu yang sudah ya memang masanya ini. Masanya chips, masanya internet, masanya segala sesuatu dilakukan secara digital. Jadi konvensional, bisnis yang konvensional mau tidak mau harus mengikuti perkembangan. Kalau tidak mau termakan oleh disrupsi tadi kan di awal seperti itu. Nah ngomong-ngomong termakan nih, ini banyak juga nih financial planner gitu ya, ngomong gini nih Mas Niki, kayak digital wallet ini nih atau e-wallet ini nih kayak buah si malakama, bisa mempermudah hidup tapi
juga bisa bikin kita makin boros. Apalagi sekarang ada pay-later-pay-lateran itu kan. gitu ya. Aduh. Nah itu kok bisa begitu ya? Emang bener gitu bisa bikin lebih boros apa lebih mendingan kita punya cash aja gitu bayar apa gimana Mas Niki? Saya rasa segala sesuatu itu selalu punya dua sisi ya. Kalau kita bicara kapitalis itu punya dua sisi. Satu sisi adalah investasi, satu sisi adalah konsumerisme. Sama teknologi itu kan juga punya dua sisi. Pedang bermata dua enggak lah, jangan pedang lah ya. Oke, koin bermata dua, bersisi dua seperti itu. Halusan dikit ya. Biar lebih halus kan, jangan pedang gitu loh, kesannya kejam banget. Tapi kan memang ada dua sisi seperti itu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Jadi ya jangan lebih banyak mudaratnya, atau mungkin mudarat ya betul ya, daripada manfaatnya misalnya seperti itu. Jadi tinggal pintar-pintar kita untuk mengatur itu. Rasanya kita harus mengakui kita terbantu dengan perkembangan teknologi. Tadi kan setiap malam saya nggak perlu telur ceplok lagi, nggak perlu masak mie instan lagi. Saya tinggal pesan lewat online. Seperti itu. Jadi itu mempermudah. Iya kan? Pesennya mie instan juga. Sama aja. Tapi paling enggak yang masakin orang lain. Lebih nyaman. Tapi sekali lagi memang kembali ke kita lah. Teknologi bagaimanapun akan selalu terjadi perkembangan. Ke depan akan terus seperti itu. Tinggal pintar-pintar kita untuk mensiasati supaya yang diambil tuh benefitnya dong. Jangan borosnya yang diambil. Jangan konsumtifnya yang diambil. Tapi sisi investasinya, sisi manfaat menjadi lebih ringkes semuanya. Itu yang kita harus bisa ambil dari perkembangan itu. Nah ini kan salah satu nih benefitnya nih Pak Ustadz gitu ya. Tadi kan udah dikasih tahu nih Mas Diki banyak banget ya kan. Ini benefitnya untuk saya ya sebagai ibu-ibu gitu ya. Saya suka menggunakan e-wallet ini karena suka dapat cashback. Dapat free ongkir, dapat diskon. Wah itu kan kayaknya seneng ya walaupun cuma 10.000 kadang-kadang ya. Nah ini kalau misalnya akadnya itu tuh pinjaman. Sebenarnya boleh gak sih si pemberi pinjaman gitu ya, kita yang naruh uang di e-wallet itu menerima keuntungan dari pihak e-walletnya gitu, dari pihak aplikasinya gitu, sebenarnya boleh nggak sih? Ya kalau akadnya qard ya kan itu tidak boleh karena tadi dalil yang dibacakan. Kullu qardin jarra manfaatahu fahuwa riba. Orang yang menggunakan aplikasi akadnya adalah tadi qard pinjaman. Nah itu kemudian ada manfaatnya tadi termasuk cashback dan sebagainya, itu termasuk riba. Tapi lagi-lagi dalam kajian ekonomi Islam iman itu bukan masuk akadnya qard tadi yang tadi disampaikan, tapi bisa memiliki tadi makna wadi anitip gitu kan. Bahkan karena sebagai bisnis dia rata-rata kan ada biaya marketing. Biar marketing orang biar supaya berbondong-bondong menggunakan aplikasinya, ya strategi marketing. Makanya bagaimana caranya cashback dan sebagainya. Dan itu uangnya bukan diambil dari peserta kan. Jadi bonus dari perusahaan. Dan itu hukumnya boleh, tidak ada yang dirugikan. Justru yang diuntungkan orang yang menggunakan aplikasi. Karena tadi yang cocok tadi lebih cenderung kalau untuk e-money dan atau e-wallet ya, itu adalah tadi wakalah bil ujrah. Nah ada hal yang menarik sebetulnya kalau ada sisi negatif kalau yang e-wallet. Kalau kita punya handphone, internetnya habis. Nah kan nggak bisa dipakai. Kan itu negatif. Karena jadi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. E-walletnya. Ya karena kenapa? Kan kuota. Nah kemudian begitu kan. Nah e-money juga ada negatifnya juga. Kalau nggak ada isinya. Itu. Jadi cuma kartu doang ya Pak? Kartu doang. Akhirnya mau keluar nggak bisa. Minta belas kasihan yang di belakang. Iya mobil belakang. Udah begitu di belakang pas lagi. Sampai akhirnya bisa 5 mobil yang di belakang yang baru. Ini kasusnya kan ada pengalaman pribadi ya. Oh iya sih, kayaknya makanya Pak Ustadz kayak relate banget gitu ya, pernah kayak gitu ternyata. Nah tapi banyak soalnya Pak Ustadz yang yang masih ragu-ragu gitu menggunakan e-wallet ini karena itu masalah riba itu gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya Pak Ustadz bisa menjelaskan buat teman-teman gitu yang lagi nonton dan juga yang lagi dengerin kita gitu ya soal riba dari e-wallet ini seperti apa nih Pak Ustadz? Baik, kalau riba itu kan bahasanya az-ziyadah, sesuatu yang bertambah. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, az-zahab bil-zahab, emas dengan emas, kemudian ditukarnya bukan sawaan bisawain yang takarannya sama,
mislan bimislin yang pokoknya sama gitu ya. Kalau barter emas dengan emas, misalkan 10 gram emas maka dibalikinnya 10 gram emas. Tapi kalau 10 gram emas ditukar jadi 15 gram emas, ini namanya riba. Nah, ada selisihnya. Nah, termasuk boleh jadi kalau bagi yang memandang bahwa e-money atau e-wallet itu adalah akadnya adalah qard, maka menjadi riba tadi. Nah, tapi bagi kalau kami pahami dari fatwa MUI, dari berbagai kitab Fiqhul Muamalah Al-Mu'asirah, baik Hamid ya kan, An-Najah, kemudian yang lain-lainnya itu dalam kajian juga Usul Fiqh Profesor Amir. Nah, ternyata lebih cenderung menyatakan bahwa prinsipnya semuanya boleh. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya bermuamalah itu boleh. Hatta yadulla dalil ala tahrimnya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang tidak boleh riba dalam Islam itu barang dengan barang, ada kelebihannya. Kambing 2 ditukar 1. Kalau pengen tidak terkena riba gampang, rubah jadi baik. Baik itu jual beli. Jadi barang ditukar dari uang, uang ke barang. Barternya. Sektor real rubah jadi sektor moneter, moneter rubah jadi sektor real. Maka itu yang namanya tadi baik. Kambing 2 harganya berapa? 3 juta. Kita beli 3 juta. Terus ternyata Mbak Wit tadi yang punya kambing 2 ya kan, ternyata mau beli kambing saya 1 juta. Berapa harganya? 1,5 juta. Maka dari sisi seperti ini boleh. Apa sebabnya? Tidak ada yang dizalimin. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Termasuk riba. Riba itu ada sesuatu yang dizalimin. Bahkan bahayanya riba menyebabkan inflasi. Bahkan banyak dosa-dosa yang tentunya dialami orang yang praktek ribawi. Tapi insya Allah sesuai dengan fatwa MUI 116, kemudian tahun 2017 para ulama menyatakan diantaranya hukumnya adalah boleh. Alhamdulillah. Sejuk ya dengarnya. Langsung kayaknya tuh lega gitu ya Mas Niki ya. Tapi ya itu kadang-kadang tuh walaupun sekarang kita udah tahu, udah dapat pencerahan dari Pak Ustadz gitu kan, dia udah lega ternyata hukumnya insya Allah boleh nih ya kan. Tapi nggak boleh terlalu boros juga dong ya kan. Tadi Mas Niki juga bilang tergantung nih dari pribadinya masing-masing. Nah gimana ya Mas Niki ya cara mengelola atau memilih metode pembayaran gitu yang pas buat kita nih sekarang gitu. Ada tips dan triknya nggak sih supaya misalnya kita nggak jadi boros atau misalnya kita tidak termakan dengan janji-janji manis gitu kan? Gimana Mas Niki? Yang penting punya uang aja. Itu utamanya dulu ya kan. Yang penting punya uang. Benar. Saya rasa kan dana kita, uang kita harus atur alokasinya seperti itu. Ada dana yang untuk dana darurat, ada dana untuk belanja dapur, uang rumah tangga dan lain-lain. Ada dana yang memang disimpan untuk jangka panjang. Tentunya tadi balik lagi ke instrumen-instrumen seperti itu. Jadi janganlah dana untuk sekolah anak ditaruhnya di tabungan tok misalnya. Maksudnya sekolah untuk nanti berapa tahun ke depan ya. Tapi memang itu bisa kita taruh di instrumen yang jangka panjang. Ya kan tetap saja memang itu bukan melulu hanya uang tadi. Katakanlah uang yang ada di tabungan di bank ataupun yang ada di e-wallet ataupun di e-money gitu. E-wallet dan e-money itu kan sesuatu yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Syukur-syukur dapat tadi diskon, dapat promo ini itu dan lain-lain. Itu kelebihan buat kita lah. Katakan tanpa ada yang terzolimi gitu kan Pak Ustadz ya. Malah mungkin everybody happy. Semuanya happy kok. Kita happy, si supir ojek juga happy, si pemilik si e-money, e-wallet juga terbantu. Jadi semuanya happy. Mestinya ini kondisi yang baik seperti itu. Tapi balik lagi, ya itu dana-dana yang sehari-hari kita atur ke sana. Mbok jangan top up-nya tinggi-tinggi di sana. Ya atur aja seperlunya. Jadi nggak boros-boros banget. Bentar-bentar lihat nyari promo seperti itu. Kadang-kadang nggak perlu pun akhirnya yang dicari karena promonya, ya kan. Jadi pintar-pintar kita mengatur, oh yang ini memang untuk sehari-hari sambil nyari promo-promo seperti itu. Nah yang mungkin menengah, jangka menengah dan lain-lain taruh di tabungan. Kalau yang jangka panjang kita investasikan. Gitu. Jangan dikit-dikit ini ya, kemakan sama flash sale biasanya. Makanya dalam Islam tuh berbeda itu nanti Mbak Wit. Nah. Dalam hal konsumsi. Nah ini perlu ini lagi nih. Menyambung yang disampaikan oleh Mas Riki. Iya, Mas Niki. Mas Niki. Saya ya. Jadi mohon maaf. Yes. Jadi dalam Al-Quran nyatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum termasuk dalam menggunakan tadi e-money, e-wallet ya. Iya. Itu boleh.
ternyata tidak boleh konsumtif. Walah tusrifu. Nah. Tusrifu itu artinya lebay kalau bahasa sekarang. Ekstra lebay. Iya. Makan es krim 1 cup boleh nggak? Boleh, ya kan? Iya. Tapi kalau makan 1 drum itu berlebihan. Nah, pakai jam tangan seperti Mas Niki 1 boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau pakai 30 namanya lebay. Bukan lebay lagi, gila itu. Pak Ustadz masa 30. Gitu, Iya. Kecuali kalau buat jualan. Nah, Iya. itu dia. Dalam Islam itu konsumsi itu lebih cenderung adalah need, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kalaupun dia menggunakan tadi, insya Allah nggak terpesona gitu kira-kira kan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi menggunakan aplikasi era digital seperti sekarang boleh. Bahkan lembaga zakat udah menggunakan terbantu e-money gitu kan. Contohnya saya mengelola lembaga zakat itu ya, termasuk bersama dengan mahasiswa. Itu ada orang yang ngirim melalui Oppo aplikasinya, melalui Dana dan sebagainya. Nyalurinnya berapa? Lumayan, kan begitu kan? Artinya termasuk lembaga zakat seperti nasional ini, Laznas, Dompet Duafa menggunakan digital marketing. Ya kan, ada pakai kris dan sebagainya. Artinya mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti zaman, berapa banyak perusahaan awalnya dia menjadi leading, menjadi leader, akhirnya bangkrut seperti Nokia. Ya kan, itu dia. Ini kan karena kenapa? Wah, aman gitu ya. Bersaing dengan BB, BlackBerry. Tapi lambat laun dia nggak melakukan inovasi-inovasi atau mengikuti inovasi-inovasi. Yang terjadi ketinggalan. Nah, kalau sekarang walaupun dia bangun lagi tapi nggak tahu juga ya. Tapi terima kasih loh nih Pak Ustadz sama Mas Niki gitu karena memberikan pencerahan, karena saya rencananya tadi mau top up untuk beli Tesla. Nah, Tesla kan bisa beli di e-commerce soalnya gitu ya. Konsumtif ya, itu berlebihan ya, jangan ya berarti ya. Terima kasih loh. Berarti kita sekarang beli buat buka puasa aja ya. Jadi beli buka puasa itu bisa salak, biji salak juga dimakan. Biji salak aja bisa dimakan. Terima kasih Pak Ustadz Zen, terima kasih juga Mas Niki yang udah bergabung bincang-bincang bersama kita di sini ya. Dan juga semoga kalian puasanya tetap lancar gitu ya. Tadi saya lihat tuh Pak Ustadz udah mau beli gorengan buat buka puasa. Minyak Pak Ustadz. Iya. Dan juga teman-teman yang lagi nonton dan dengerin kita, semoga tetap lancar puasanya ya. Dan juga semoga tetap sehat. Saya Witma Meisner, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.